Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, Bapak Sarwadi SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 4 Cilacap. Marilah kita bersama mengucapkan rasa syukur kita atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu, hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bermata tapi tak melihat. Dalam salah satu hadis diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati manusia pertama kalinya adalah seperti cermin, bersih dan cemerlang. Ketika ia berbuat dosa, satu bintik hitam muncul, dan semakin banyak ia berbuat dosa, semakin banyak pula bintik hitam, sampai seluruh hati menjadi hitam, dan tak ada satu pagi atau satu malam pun yang berlalu tanpa dosa terhadap Tuhan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang mempelajari Al-Quran, tetapi hanya sedikit sekali yang mampu menjadikannya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk membentuk kepribadian yang indah. Fakta ini tentunya menggugah hati kita untuk bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Rasanya tidaklah berlebihan kalau kita ambil kesimpulan bahwa salah satu sebab dominan mengapa orang tidak dapat memanfaatkan Al-Quran adalah karena orang itu tidak dapat memasukkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam hatinya. Ia hanya mampu memahami Al-Quran dengan otaknya, tapi tidak dengan hatinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa orang mampu memahami Al-Quran tetapi tidak dapat membuat Al-Quran masuk ke dalam hatinya? Kalau kita cermati, banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan Al-Quran itu adalah pedoman untuk orang-orang yang bertakwa. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa itu. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mungkin inilah alasan Al-Quran hanya dapat bermanfaat untuk orang yang bertakwa. Mengapa begitu? Karena orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka agar memperoleh kebahagiaan. Keadaan ini dapat diibaratkan dengan cahaya. Tentunya tidak ada yang dapat membantah bahwa cahaya itu sangat diperlukan oleh manusia. Tetapi tidak semua manusia dapat memanfaatkan cahaya bagi kehidupannya. Hanya orang-orang yang melihat saja yang dapat memanfaatkan cahaya. Sedangkan bagi orang buta, ia hanya tahu bahwa cahaya membuat sesuatu menjadi indah, tapi ia sendiri tidak dapat memanfaatkan cahaya itu dalam kehidupannya. Rupanya Al-Quran demikian juga. Al-Quran hanya dapat bermanfaat bagi orang yang hatinya tidak hitam, orang yang hatinya tidak berkarat, yaitu hatinya orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Bukankah merupakan sebuah kerugian besar apabila kita tidak dapat merasakan manfaat Al-Quran? Semua orang mampu mempelajari Al-Quran, tetapi tidak semua orang mampu merasakan manfaat dari Al-Quran. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama meraba diri. Sudah optimalkah kita dalam menjalankan kewajiban kita sebagai makhluk Allah? Atau jangan-jangan kita lebih sering melanggar perintah Allah sehingga menjadikan kita sebagai golongan orang yang merugi? Jangan sampai kita merasakan bermata tetapi tak melihat karena tidak mampu merasakan manfaat Al-Quran dan menjadikannya pedoman menuju kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya harap ini dapat menjadi pengingat untuk diri saya sendiri dan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.